Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para jemaah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita ada Allah diberikan kesempatan untuk ta'lim, untuk belajar tentang qawaidul asasiyah fi ulumil Quran, mengenal istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah pertemuan yang kedua. Yang kemarin adalah pertemuan tentang muqaddimah, tentang pengantar dari pengarang kitab Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan membaca muqaddimah dari beliau. Al-Fatiha hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'in syai'ul ilakum al-Fatiha. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع مشايخنا لا تكن في مقبرة الشهداء لا تكن في مقبرة الشهداء. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأنوار أسوارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa naf'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ulumil Quran, permulaan atau pendahuluan di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Allati yang isinya adalah ulumil Quran. Adapun ulumul Quran ini mustalahut tafsiri, yaitu bisa disebut dengan mustalahut tafsir. Jadi ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran bisa disebut juga dengan mustalahul hadis, mustalahut tafsir. Sebenarnya dalam kita mengkaji ilmu apapun, kita harus tahu istilah-istilahnya. Kalau di dalam hadis ada istilah mustalahul hadis. Kalau di dalam tafsir ada istilah mustalahut tafsir atau ulumut tafsir. Itu di dalam tafsir Al-Quran. Kalau di dalam fikih, kita harus mengenal juga tentang usul fikih dan qawaidul fikih. Sehingga kita tahu ketika kita mempelajari Al-Quran, istilah-istilah dalam Al-Quran, itu kita bisa mengetahui. Begitu pula ketika kita mempelajari tentang hadis-hadis, apa itu hadis marfu, apa itu hadis mursal, apa itu hadis hasan, hadis sahih, hadis mauquf. Semua itu akan tahu ketika kita mempelajari tentang mustalahul hadis. Begitu juga kita akan tahu tentang wajib, sunnah, makruh, dan kaidah-kaidah di dalam fikih. Kalau kita mempelajari tentang usul fikih dan qawaidul fikih, kita akan tahu tentang kaidah-kaidah fikihnya, kita akan tahu tentang maksud-maksud di dalamnya, tentang mencetuskan suatu hukum. Itu akan tahu ketika kita mempelajari tentang usul fikih dan qawaidul fikih. Nah, sekarang kita karena mempelajari tentang Al-Quran, maka kita akan mempelajari tentang qawaidul asas fi ulumil Quran, yaitu mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran, kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu Al-Quran, yang bisa disebut juga dengan mustalahut tafsir. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la budda min ma'rifati mustalahit tafsiri, la budda, mesti, wajib, min ma'rifati mustalahit tafsiri, mengetahui tentang mustalahut tafsir, qabla qira'ati tafsiri, sebelum membaca tafsir. Orang
yang ingin membaca tafsir, maka hukumnya wajib mesti mengetahui tentang mustalahut tafsir. Kenapa? Liyakunal insanu ala basiratin tamatin minhu. Liyakuna, agar supaya al insanu, siapa manusia, ala basiratin, atas memahami, mengetahui, tamatin, secara sempurna, minhu, dari tafsir. Orang yang ingin mempelajari tafsir harus tahu qawaidul awasasiyah fi ulumil Quran atau mustalahut tafsir, agar orang yang ingin menafsiri atau yang ingin memahami tafsir, mereka tahu secara sempurna maksud daripada Al-Quran itu. Faya'riful makkiyah, faya'rifu, maka mengetahui siapa manusia, al-makkiyah, terhadap surah makkiyah, wal madani, dan surah madani. Orang akan tahu ketika belajar ulumul Quran, apa itu makkiyah, apa itu madaniyah, yang ada di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Ada banyak penafsir, ada banyak mendefinisikan tentang madaniyah dan makkiyah di dalam kitab ulumul Quran. Akan tetapi yang lebih masyhur adalah makkiyah ini dikenal dengan surah yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ini dikenal dengan makkiyah. Kalau madaniyah adalah surah yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, atau sekarang yang dikenal dengan Madinah. Kita tidak akan tahu tentang definisi tersebut kalau tidak mempelajari tentang ulumul Quran. Kalau tidak memahami tentang ulumul Quran, maka mereka akan mendefinisikan, ya kalau makkiyah ya ayat yang turun di Mekah, kalau madaniyah ya ayat yang turun di Madaniyah. Padahal ada ayat madaniyah yang kemudian ayat itu turun di Mekah. Tapi karena turunnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka itu disebut dengan madaniyah, walaupun turunnya tidak di Madinah. Wan nasiha wal mansukha, wal nasikha dan wal mansukha, dan mengetahui tentang ayat-ayat yang menghapus, wal mansukha, dan ayat-ayat yang dihapus. Di dalam Al-Quran itu ada ayat nasah dan mansuh, nasih dan mansuh. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh. Itu tentang nasih dan mansuh. Bagaimana Allah menurunkan ayat, kemudian dinasih, dihapus dengan ayat berikutnya. Itu kita tidak tahu bahwa ayat tersebut dihapus dengan ayat yang lain kalau tidak mempelajari tentang ulumul Quran. Maka kemudian wasbaban nuzuli, dan mengetahui tentang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat, sebab-sebab turun surahnya. Ini kalau kita mempelajari ulumul Quran. Wa yatarattabu ala dzalika fahma ma'anil Quran, dan mengerti runtutan ada dalika atas makki, madani, nasi, dan mansus, dan asbabun nusul ini, tahu runtutan-runtunannya, fahma ma'anil Quran, terhadap memahami makna-maknanya Al-Quran. Jadi orang tersebut ketika memahami, ketika mengerti tentang runtutan di dalam makkiyah, madaniyah, nasah, dan mansuh, kemudian selain dia mengerti beruntut teratur, dia mengetahui tentang makna-makna ayat Al-Quran, disebabkan mengerti tentang ulumul Quran. Sekian, insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.